Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ricky Febrians dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan perencanaan pembelajaran pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Di dalam KTSP ini ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan dulu KTSP, yang dimana sekolah diberikan keleluasaan dalam merancang kurikulum sesuai dengan kondisi lokal, potensi peserta didik, serta karakteristik satuan pendidikan. Guru memiliki peran sentral dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan masuk ke tujuan pembelajaran. Menurut Mulyasa 2007, tujuan KTSP adalah memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk merancang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, potensi daerah dan satuan pendidikan itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Lalu masuk ke materi pembelajaran, yang dimana menurut Sanjaya 2006, materi KTSP disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta dikembangkan oleh satuan pendidikan. Materi difokuskan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan dasar, dan mengembangkan sikap melalui kompetensi dasar yang dirumuskan secara nasional. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, yang dimana strategi KTSP ini menekankan pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru diberikan kebebasan memilih pendekatan yang sesuai seperti cooperative learning, inquiry, problem solving, dan contextual teaching and learning. Di media pembelajaran KTSP ini bersifat fleksibel. Menurut Sujana dan Rifaj 2002, guru dapat memanfaatkan media cetak audiovisual, lingkungan sekitar, dan alat peraga sederhana untuk menunjang ketercapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, yang dimana evaluasi dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian pendidikan, mencangkup yang pertama tes tertulis dan lisan, yang kedua observasi, yang ketiga portofolio, keempat penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian KTSP menekankan penguasaan kompetensi dasar dan pencapaian tujuan pembelajaran menurut Kunandar 2007. Nah, selanjutnya di sini ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sama seperti sebelumnya, kurikulum KTSP yang di dalamnya ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan dulu kurikulum 2013, yang dimana dengan pendekatan lebih terpusat dan terstandar, pemerintah menyediakan struktur kurikulum, buku ajar, dan pedoman pelaksanaan secara nasional. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang melalui pendekatan saintifik yang mencakup 5 tahapan inti, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini menurut Kemendikbud 2013 bertujuan untuk membentuk peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Selanjutnya ada materi pembelajaran yang bersifat tematik, integratif, terutama untuk jenjang SD. Menurut Hosnan 2014, konten Kurtilas menekankan penguasaan kompetensi inti, kompetensi dasar dengan pendekatan tematik, saintifik, dan kontekstual. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Ciri khas strategi Kurtilas ini adalah pendekatan saintifik, meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Dan selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan berbasis teknologi dan sumber belajar autentik.
buku tematik dari pemerintah, multimedia interaktif, dan lingkungan sekitar sebagai belajar. Evaluasi pembelajaran di kurikulum 2013 ini bersifat autentik, yang mencakup ada 3 aspek: penilaian sikap spiritual dan sosial, yang kedua penilaian pengetahuan atau tes, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya di kurikulum Merdeka ini dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan dari 2 kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP, dengan memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pendidik. Fokus utama kurikulum ini adalah pada kompetensi esensial dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang kontekstual serta relevan dengan kebutuhan peserta didik. Struktur kurikulumnya tidak lagi menggunakan kompetisi inti dan kompetisi dasar, melainkan capaian pembelajaran per fase yang lebih sederhana dan memberi ruang bagi pendalaman materi secara bermakna. Nah, sudah dijelaskan apa itu pengertian dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka, serta pengertiannya. Nah, di sini saya akan membandingkan dari kurikulum 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu menunjukkan pergeseran paradigma dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menggabungkan fleksibilitas dengan penekanan pada kompetensi esensial, karakter, dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sedangkan KTSP menonjolkan otonomi sekolah dengan pendekatan yang masih tradisional. Dan di sini kurikulum 2013 menawarkan pendekatan ilmiah dan penilaian autentik yang terstruktur secara nasional tetapi kurang fleksibel. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia semakin menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kebutuhan siswa, dan tantangan di seluruh dunia. Mungkin segitu saya menjelaskan tentang 3 kurikulum KTSP. Ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum Merdeka. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.